Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu. Mewakili Ketua Majelis Tinggi Bang Haji Effendi Yusuf, Sarjana Hukum. Tepuk tangan buat Bang Effendi. Beserta anggota Majelis Tinggi hadir Bang Rusdi Saleh. Beliau kurang sehat, tapi doain, udah mulai agak merah wajahnya, pertanda sehatnya. Kemudian juga ada Sekretaris Majelis Tinggi Bamus Betawi Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Hakim MA, sekaligus Ketua Umum FBR. Kemarin menerima kunjungan hari tani, nggak usah dimasalahin. Dalam muamalah umat Islam boleh bergaul dengan siapa saja, boleh dalam konteks hablum minan nas. Kali-kali aja hari tani bisa juga membantu mengembangkan kita kaum Betawi. Kemudian yang saya hormati, hadir juga di tengah-tengah kita, ini tokoh yang kita harapkan bisa membawa kemajuan kaum Betawi ke depan. Nggak asing lagi, Bang Haji Nahrawi Ramli, Ketua Dewan Penasihat Bamus Betawi. Kemudian Wakil Ketua Dewan Penasihat Bamus Betawi, ini dulu putra seorang bek itu kepala desa di Petojo, Bang Haji Ade Suratriyatna. Saya dengar salah satu ormas Betawi minta beliau buat jadi pimpinannya begitu. Saya bilang setuju, ya. Geceng, anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Pisang, Pak Kiai Puhab, ada Bang Haji Lucu, Pak Ida, ya banyak, Bang Sekjen, Nyonya Masari, Bang Jelani, Bendahara, Dr. Andes Haji Munir Arsad. Emang jarang datang, saya tugaskan khusus. Bagaimana bisa memperlancar mobilisasi Bamus Betawi supaya bisa aman, termasuk juga mengundang angkutan publiknya. Bang Haji Cepi Rasid, Bang Budi, dan juga Bang Ekbitung, dan satu lagi Bang Haji Tata Hidayat, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi. Beliau sudah mampu mengangkat kultural budaya Betawi, banyak MOU-nya. Kemudian juga telah mampu memperjuangkan sertifikasi tak benda, apa tuh Bang Tatang? Warisan budaya tak benda. Ya. Palang Pintu udah masuk, kemudian banyak lagi ya, udah masuk. Tepuk tangan, itu menjadi warisan budaya dunia. Insya Allah nanti akan ada juga warisan budaya tak benda kultur Betawi yang bisa kita perjuangkan. Bang Haji Kiai Haji Komarudin Darif, tadi saya lihat ada ya? Ya. Bang ya. Kemudian juga yang saya hormati saudara-saudara sekalian, para ketua umum Ormas Betawi yang hari ini hadir, ada 98, dan saya yakin 98 ini mengerti betul arah perjuangan Betawi sekarang ini, kemana tujuan kita dan harus apa yang kita lakukan. Saya kira semua ormas Betawi sudah satu suara untuk memperjuangkan keberadaan Betawi di Jakarta ini. Ketua Panitia Bang Rahmat HS, ya, kemudian
Ketua Steering Komite Bang Haji Daud Pudiraja, hadir dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah hari ini kita kaum Betawi melaksanakan hajat yang sangat penting yang diamanatkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bangsa Betawi untuk memutuskan sebuah sikap kaum Betawi di dalam rangka menghadapi momentum politik DKI Jakarta, utamanya tahun 2017 yaitu Pilkada. Betawi ini di tanah Jakarta sudah harus menjadi kaum yang wajib diperhitungkan keberadaannya oleh siapapun yang ada di Jakarta ini. Kita nggak boleh lagi berdiam diri. Kita tidak boleh lagi duduk tafakur. Kita nggak boleh lagi melihat perkembangan ini dengan sikap yang tidak mau tahu. Kaum Betawi harus segera, kaum Betawi harus berbenah dirinya, kaum Betawi harus menatap masa depan di Jakarta, dan akhirnya kita harus rebut Betawi menjadi tuan rumah di Jakarta. Saya baca dalam beberapa literatur, kaum Betawi ini berbahasa Melayu, kaum Betawi ini berakidah Islam, kaum Betawi itu menjalankan syariat kehidupannya berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya baca dalam kronologis historical kaum Betawi, saya jadi bangga sebagai putra Betawi. Betawi ini bangsa pejuang, Betawi ini tidak pernah kenal lelah. Kita ini suku petarung di Indonesia ini. Kita lihat dulu tokoh-tokoh kita lihat dari sejarah kulturalnya membentuk masyarakat Betawi. Bahkan berabad-abad di mana orang-orang belum pernah bisa mampu menyiapkan bala tentara, kapal-kapal perang di laut. Keturunan Betawi telah mampu mengadakan membuat kapal perang di laut. Bahkan Bung Karno mengatakan kalau Bang Gusti Tamrin masih hidup, maka yang paling berhak menjadi presiden di negeri ini adalah Bang Gusti Tamrin. Kita ini bangsa yang cerdas, kita ini bangsa yang pintar, kita ini bangsa yang kemudian bisa merubah sebuah keadaan dari yang stagnasi bisa menjadi maju. Jadi hadirin sekalian, kita ini bangsa suku yang diperhitungkan. Jumlah kita ini se-Jabodetabek mendudukan kita sebagai suku nomor 8 terbesar di Indonesia. Nggak main-main loh. Dari ribuan suku di negara ini, kita urutan ke-8. Dalam statistik negara kita secara resmi, kaum Betawi ini bangsa petualang nomor 1 di negeri ini. Bayangin itu. Bahkan kita sampai menyebar ke Afrika, kita menyebar ke Amerika, kita ada di Syria, di setiap pelosok tanah air kita ada. Bahkan kita kemudian juga sebagai salah satu suku yang telah punya DNA. Bang Nara, DNA kita bisa kita cek di Singapura, bisa kita cek di labnya UI. DNA kita ada. Kalau kita diperiksa DNA kita, maka orang tahu, oh ini Betawi apa bukan. Jadi kenapa DNA Betawi ada? Kok suku-suku lain nggak ada DNA-nya? Kok kita ada DNA-nya? Yang telah diteliti sedemikian rupa oleh ahli-ahli di dunia ini. Kenapa? Karena Betawi adalah suku yang unik, suku yang berani, suku petarung, suku yang punya sejarah panjang menjadi orang-orang yang pemimpin. Jadi jangan kemudian kita bicara ulama, udah ada duanya Betawi ini. Kita tanah ulama.
Apalagi kemudian kita ini penduduk inti ibu kota, kita adalah putra asli daerah, kita penduduk asal di Jakarta. Saya baca di dalam literatur itu perbedaan penduduk asli dengan pendatang. Penduduk asli itu adalah penduduk asal di daerah ini. Dia mengkontribusikan kekayaan bahasa, dia menyumbangkan kekayaan budaya, dia membangun kota ini dari nggak ada jadi ada. Kalau pendatang itu datang dari mana-mana, ya dia belajar, kemudian dia nyari makan. Itu perbedaan yang mendasar. Oleh karena itu harus ada hak privilege bagi putra asli daerah dengan pendatang, dan ini berlaku dimanapun. Di Papua itu ada peraturan daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati harus putra asli Papua. Itu perda di Papua. Demikian juga perda di Aceh menyangkut itu. Begitu dihormati putra asli daerah. Malah di Papua ketika ada penerimaan PNS, cuma 5 putra asli Papua yang diterima. Mendagri di demo minta hasil pengumuman PNS itu dibatalkan, kemudian dibatalkan dan diulang, sehingga banyak putra-putra asli Papua yang masuk ke WNI. Apakah di Jakarta bisa seperti ini? Apa bisa? Saya kira jawabannya bisa, harus bisa. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Jakarta ini daerah khusus ibu kota. Kalau di daerah khusus ibu kota, maka harus ada klasifikasi di mana daerah ini berbeda dengan daerah yang lain. Oleh karenanya kita minta nanti, dan mudah-mudahan ini hasil keputusan, salah satu keputusan dari Rapim ini, kita akan minta seluruh partai-partai politik di DKI Jakarta untuk menyuarakan hal yang sama, yaitu merubah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang ibu kota. Bukan hanya gubernur dan wakil gubernur dipilih, tapi kita minta juga wali kota, wakil wali kota, bupati di Jakarta juga dalam kondisi pemilihan umum. Kalau enggak jadi orang Betawi jadi wali kota. Dulu pernah 3 jadi wali kota, kemudian 2, sekarang tinggal 1. Karena apa? Karena terserah gubernur. Kalau gubernurnya perhatiin warga Betawi bisa lebih dari 1 jadi wali kota. Ketika Pak Jokowi wali kota kita 3 Betawi. Ketika dulu sekarang cuma 1 wali kota Betawi ini di wali kota. DPRD-nya juga harus ada di tingkat 2. DPRD tingkat 2. Kapan lagi putra-putra asli Betawi mengatur kebijakan pembangunan daerahnya kalau tidak melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Oleh karena itu kita minta dalam perubahan itu bukan hanya ada DPRD tingkat 1, tapi DPRD tingkat 2 juga dilakukan pemilihan dalam pileg yang akan datang. Jadi bisa. Dan kemudian di dalam perubahan undang-undang itu, siapapun gubernurnya, siapapun wakil gubernurnya, maka di dalam pasangan itu wajib putra Betawi ada di dalamnya. Ini di Papua aja bisa, yang masih banyak pakai koteka, masih kita nggak bisa. Ya Bang Bim ini memperjuangkan betul perubahan undang-undang itu. Mudah-mudahan berhasil. Nanti kita hearing ke Komisi 3, kita hearing, kita dialog dan kita minta agar DPR RI mengerti benar tentang keinginan kaum Betawi di ibu kota Jakarta ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam Rapim ini juga kita akan bahas sesuatu yang sangat strategis. Pilkada DKI Jakarta 2017.
sebentar lagi pada tanggal 15 Februari tahun 2017 hanya berkisar tinggal 7 bulan atau 8 bulan saja. Dalam politik itu 8 bulan sebentar, kayak orang tidur, hari ini tidur, tahu-tahu besok bangun pagi. Oleh karena itu dalam waktu 7-8 bulan ini kita harus mempersiapkan diri benar-benar. Beberapa waktu yang lalu saya undang ketua-ketua partai politik. Untung ada Bang Nara, ketua Partai Demokrat yang putra asli Betawi. Saya undang juga Gerindra, saya undang juga PKB, saya ketemuin juga P3, saya juga ketemu dengan PDIP. Dalam pertemuan itu saya minta, sudah waktunya partai politik menghargai kaum Betawi sebagai putra daerah yang sah di Jakarta. Oleh itu saya minta partai politik ini menjadikan putra Betawi. Kalau kondisi sekarang tidak memungkinkan jadi calon gubernur, saya minta dengan sangat kepada ketua-ketua partai itu menjadikan putra Betawi calon wakil gubernur. Kalau dia menang, kita berunding panjang lebar, Bang Haji Nahrawi kita memberikan masukan-masukan yang luar biasa ketika itu, dan akhirnya telah ada semacam kesepakatan partai-partai, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai P3 dan Partai Gerindra, PKB siap menjadikan putra Betawi sebagai calon wakil gubernur. Kita ini suku yang pandai berterima kasih. Kalau ada orang baik sama kita, kita baik sama orang itu. Kalau orang ini ngapa-ngapa, kita tolongi. Saya kira partai-partai ini kalau sudah komitmen sepakat mendukung putra Betawi jadi gubernur, saya kira tahun 2017 partai-partai 2019 partai ini wajib kita dukung sebagai orang Betawi yang pandai berterima kasih. Yang lain nggak usah. Kita mesti tunjukkan satu, kita mesti tunjukkan. Nggak boleh lagi main-main. Kalau semua orang Betawi hampir 3 juta di Jakarta mendukung partai-partai yang berterima kasih, yang berjuang juga sama-sama kita, sekiranya partai ini akan dapat terhormat di Jakarta dan kita diperhitungkan. Jadi pada hari ini karena kesepakatan itulah kita adakan rapim sesuai dengan anggaran dasar. Kita akan menentukan siapa sih yang paling pas untuk dipilih dan dicalonkan oleh partai-partai itu sebagai calon wakil gubernur. Kita pertimbangkan, kita rapat, kita pleno, ada beberapa nama. Bahkan ada tokoh kita nggak bisa, saya akan menghormati dan saya akan ada di dalam komitmen regenerasi. Bang Bin juga saya sudah hubungi. Bagaimana Bang Bin? Bang Bin bilang saya samik nawatok sama partai saya. Kalau partai saya sudah mengusung calon gubernur, saya mengikuti kebijakan partai saya. Bukan dia nggak mampu, karena nama calonnya jadi mampu beliau. Kemudian saya datangi Bang Nahrawi Ramli. Kata Bang Nara, Oding, kita regenerasi. Kita harus mempersiapkan regenerasi kebenaran itu. Termasuk juga untuk calon wakil gubernur, kita siapkan regenerasi. Jadi abang ada dalam posisi itu. Saya bilang, Bang, ini bukan soal regenerasi, ini soal ijtihad kita untuk merebut kepemimpinan Jakarta. Ijtihad dalam konteks bagaimana meluruskan jalannya pemerintah di DKI Jakarta. Saya bilang sama Bang Nara, Bismillah, abang mau ke, abang gak mau ke, nama abang saya cantumkan sebagai hasil konsultasi.
Ini bukan kemauan panas, kemauan kita sebagai kaum Betawi. Setuju kira-kira? Kemudian juga ada tokoh muda kita, tokoh perempuan. Ini jarang dimiliki oleh orang lain. Ini Profesor Doktor Ibu Silvia Ramurni. Saya tawarkan juga kepada partai-partai kalau mau gender dan gendernya itu yang berkualitas, Betawi punya stok, dan stok yang mumpuni dalam gender itu ibu kita, Ibu Profesor Dr. Haja Silvia Ramurni. Pernah wali kota, pernah jadi komandan kepala Satpol PP lah, sebenarnya nggak ada perempuan lain pernah jadi kepala Satpol PP. Kemudian jadi kepala dinas, jadi asisten, sekarang deputi gubernur. Kurang apa itu syaratnya? Saya minta juga abang kita yang sekarang jadi sekda, pernah jadi wali kota, pernah jadi kepala dinas, sekarang sekda, Bang Haji Dr. Saifullah. Waktunya sudah tampil ke depan begitu. Dan alhamdulillah semua ini siap. Termasuk juga Bang Haji Lulung. Walaupun partainya lagi konflik, tapi karena beliau juga sudah bersosialisasi di tengah-tengah kehidupan Jakarta dan telah dikenal luas di Jakarta, maka juga kita minta Bang Haji Lulung untuk juga menyatakan kesediaannya. Nah, apapun hasil rapim ini, dari keempat calon ini, saya dengar kemarin, bagaimana kalau nama tunggal aja? Ya. Yang milih bukan kita, yang menentukan itu adalah partai-partai politik. Kita hanya menawarkan pada partai politik, ini loh tokoh-tokoh kita. Jangan cuma jadi cawagup, jadi gubernur segera lebih bagus daripada gubernur yang sekarang. Silakan para ketua partai memilihnya. Nah, oleh itu hadirin hadirat sekalian, rapim ini sangat-sangat penting. Keputusan rapim menjadi keputusan kita semua. Dan harus kita taati keputusan itu dengan sungguh-sungguh. Ini waktunya abang-abang dan bapak sekalian. Nggak ada lagi waktu lain, nggak ada. Ini waktu yang paling tepat untuk memperjuangkan marwah kita, martabat kita, harga diri kita di tanah kampung kita sendiri. Waktunya. Nggak bisa kita lagi ngomong, nggak ngasih duit gua. Ini sih bagaimana kalau dia jadi nanti lupa sama gua. Nggak ada lagi gitu-gitu, ada lagi deh. Betawi akan mundur kalau sikap ini masih terus mewarnai sikap kita sehari-hari. Akan mundur. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus istiqomah. Harus lillahi ta'ala. Nggak bisa jangan main-main. Sudah nggak bisa. Saya agak panjang nih ngomong. Ya silakan lagi. Ini nggak main-main. Di Facebook saya baca juga di Facebook. Wah inilah segala macam. Nggak bisa. Mana Bang Acung? Bang Acung. Ini pemimpin Facebook 38 Facebooknya Bang Nara, Bu Silvi, dan anggotanya puluhan ribu. Saya panggil Facebooker Bang Betawi, manfaatkan media ini untuk menaikkan elektabilitas dan posisi tawar masyarakat Betawi. Kita harus tegas dan keras. Nggak bisa lagi kita ambekkan, nggak bisa lagi. Ngambek mesti keluar, jangan ke dalam. Ada lagi beredar SMS, cuma nggak ke Tuhan aja SMS. Ini bamus inkonstitusional. Ketua umumnya diangkat asal jadi.
nggak tanpa prosedur organisasi, dan ketua umumnya ini tidak berkualitas. Lu sampai SMA mana? Aneh sih, udah nggak apa-apa. Ini sebuah proses. Kita bismillah, kita bersatu, kita samina awal atona, dan kita akan menjadikan posisi tawar Betawi Jakarta jauh lebih baik. Jadi sama Haji main aja, bukan bersama main nggak bisa. Nggak bisa. Wah ini panitia kerjanya duit dulu nih. Kita kapan kebagiannya? Ini anggaran belum turun. Enggak dibagi-bagi ya. Saya telepon jam 1 malam. Bang Lara, duit belum cair nih. Gimana? Berapa di? Sekian Bang Lara. Minggu depan mudah-mudahan cair, kita kembaliin. Kalau ini datang kata besok pagi-pagi. Enak. Telepon Mbak Sufi. Selamat datang Bang Haji dulu. Assalamualaikum. Jadi begitu, nggak ada lagi. Ini kita begitu lah kira-kira ya, kultur Betawi ini. Kalau lagi nggak ada, kita minta bantuan anak punya gitu. Jangan saling curiga-mencurigai. Udahlah habis itu. Curiga-curiga habis ini. Kalau kita bersatu, kita kompak, kita menjadi kekuatan yang besar di Jakarta, kekuatan yang menentukan di Jakarta. Insya Allah duit nggak ada artinya, duit akan datang sendiri. Itu menjadi kita. Malah tadi yang bilang, ketua umum Ormas yang dalam rapim begini dia hadir tanpa alasan jelas, diskualifikasi. Mantap. Ada yang nyaranin dulu itu. Saya bilang, ya kan nanti kita timbang-timbang deh. Ya. Bang nggak bisa. Udah nggak datang baru menjelekin kita aja. Coba ya. Udah nggak datang rapim, kemudian timbul. Nggak bisa. Orang Ahok kali orang Ahok. Saya kira semua yang hadir di sini kita harus bismillah dari sekarang, diilahi kalimatilah, kita bertanggung jawab membesarkan kaum Betawi. Nggak bisa, main-main nggak bisa. Nah, silakan aja deh, mau aneh dipecat itu, silakan aja. Aku udah nyampein begini di bawah. Nggak bisa. Nggak bisa, main-main nggak bisa. Bang Eki itu maju dari independen, ada yang ngomong, ini sih katanya, ngapain sih katanya, motor-motorin aja, nggak bisa. Sekecil apapun potensi Betawi, dia mau mengembangkan potensinya untuk kemajuan dirinya, kemajuan masyarakat Betawi siap doain supaya dia berhasil maju. Jangan dikecilin, jangan. Ada lagi Pak Haji kok baik kamu mau sudah maju. Nggak maju, mana ya? Saya bilang ini idealnya. Ke depan itu idealnya begini. Ketua Umum Bamus harus orang yang tidak lagi bersentuhan dengan partai politik. Dia mesti tokoh netral, mengayomi semua Betawi. Dia nggak boleh ada kepentingan jadi gubernur, dia nggak boleh ada kepentingan jadi wakil gubernur. Kepentingannya cuma satu, bagaimana menghantarkan tokoh Betawi di pimpinan. Apakah itu pimpinan partai politik, apakah itu pimpinan di pemerintahan di Jakarta. Itu idealnya Ketua Umum Bamus Betawi. Mantap. Ya, cocok. Jadi dia enak, datang semua enak. Aneh di Golkar datang ke P3 kan kurang enak. Ada misi Golkar. Bang Lulung datang ke PDIP, jangan-jangan misi P3. Bang Mus ini mau dibawa kemana? Idealnya begitu. Saya setuju nanti dalam Mubes yang akan datang syarat ketua umum orang yang tidak bersentuhan dengan partai politik, orang yang tidak punya kepentingan untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kita serahkan kepada yang lain. Nah sekarang kita sudah mendesak itu, kita ingin menjadikan orang-orang kita yang saya sebutkan tadi menjadi calon wakil gubernur
di Jakarta, kalau kita semua kompak, insya Allah niat kita ini berhasil dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, seperti biasa, bacain pantun. Nulis malam 3 pagi, jam 3 pagi. Ada 6 pantun nih. 3 pantun buat Betawi, 3 pantun buat pilkada. Yang buat Betawi dulu. Bang Yatim pergi ke Cikini, mampir sebentar ke rumah Cing Nawi. Melalui Rapim sekarang ini, kita perkuat uhuwah kaum Betawi. Para wali punya karomah, hatinya polos, manjur doanya. Orang Betawi terkenal ramah, biar ceplas-ceplos baik hatinya. Burung nuri bukan si kakak tua, empanin duku beli di tetangga. Orang Betawi tangannya terbuka, semua suku jadi saudara. Itu buat Betawi, sekarang buat pilkada nih. Dengerin, hati-hati dengerin baik-baik. Bang Awi sakit barulah pulih, dikasih obat mahal harganya. Orang Betawi pasti memilih, menjadi golput haram hukumnya. Lama sudah kita bekerja, tubuh lelah tidur di papan. Janganlah kita berdiam saja, menangkan gubernur di tahun depan. Menyulam benang jangan tertidur, jari tertusuk sakit rasanya. Kalau mau menang jadi gubernur, jadikan Betawi calon wagubnya. Saya kira demikian hadirin hadirat, abang-abang pokok sekalian. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.